pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan penanaman dan juga perawatan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, agar pemirsa dimanapun berada bisa melakukannya di rumah, tanpa harus kerepotan. Pada pagi yang cerah ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman brokoli di dalam polybag. Tetapi pada kali ini kita tidak melakukannya dengan cara disemai, yaitu kita memanfaatkan tunas anakan pada pohon indukan yang sudah dipanen sebelumnya. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi pemirsa dimanapun berada yang belum subscribe di channel Tanaman Kita ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Brokoli merupakan salah satu jenis sayur yang memiliki gizi yang tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Selain baik untuk tubuh, brokoli juga memiliki harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita yang memiliki hobi bercocok tanam melakukan budidaya brokoli di sekitar pekarangan rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita juga bisa menghemat untuk kebutuhan dapur. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi, maka di sini kita langsung saja untuk melihat brokoli yang sudah tua dan yang mana brokoli tersebut bisa kita manfaatkan tunas anakannya untuk kita melakukan penanaman brokoli selanjutnya. Yang mana untuk penanaman brokoli ini kita lakukan penanamannya di dalam polybag. Dan juga tonton video ini tanpa di skip agar pemirsa dimanapun berada bisa mendapatkan informasi yang berada di dalam video ini tentang bagaimana cara kita melakukan penanaman brokoli di dalam polybag tanpa kita melakukan persemaian bibit brokoli tersebut terlebih dahulu. Tetapi di sini kita akan memanfaatkan tunas sebagai bibit baru untuk kita melakukan budidaya brokoli di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, kita langsung saja ke prosesnya. Oke pemirsa, ini adalah tanaman brokoli yang sudah cukup tua dan bisa dilihat di sini tanaman brokoli ini sudah memiliki banyak tunas, yang mana tunas ini nantinya lah yang kita jadikan sebagai bibit tanaman brokoli yang baru. Yang mana untuk tanaman brokoli yang sudah tua ini ditanam pada tanah secara langsung. Jadi untuk mendapatkan tunas-tunas brokoli seperti ini, ketika kita sudah memanen brokoli, maka pohon brokoli ini kita biarkan saja sampai memiliki banyak tunas seperti ini. Jadi walaupun di sini terlihat untuk tunas dari tanaman brokoli ini tidak memiliki daun yang bagus, tetapi jangan khawatir karena kita hanya ingin mengambil tunasnya saja, maka di sini nanti akan muncul daun-daun yang baru dengan perawatan dan pemupukan secara rutin. Dan tidak lupa juga untuk kita melakukan penyiraman secara rutin dan memperhatikan hama-hama yang menyerang pada tanaman brokoli yang akan kita tanam nantinya. Oke, berhubung di sini sudah kita memiliki tanaman brokoli yang sudah tua dan memiliki banyak tunas, yang mana tunas ini nantinya kita jadikan sebagai bibit tanaman brokoli yang baru, maka selanjutnya di sini kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang lainnya yang kita butuhkan dalam proses penanaman brokoli yang nantinya kita akan melakukan penanamannya di dalam polybag. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan kantong plastik bekas, yang mana ini kantong plastik bekas ini kita manfaatkan sebagai polybag untuk tempat penyemaian brokoli yang akan kita tanam sebagai bibit lanjutan menggunakan tunas anakan. Jadi perlu diperhatikan di sini kita hanya menggunakan tanah murni saja. Kita tidak boleh mencampurnya dengan pupuk kandang, karena jika pada media tanam yang kita gunakan ini kita campur dengan pupuk kandang, itu dapat menyebabkan munculnya cendawan pada tunas brokoli yang kita tanam di media tanam ini, sehingga menyebabkan gagalnya pertumbuhan tunas anakan brokoli yang nantinya kita gunakan sebagai bibit pada tanaman yang baru. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk mempersiapkan tunas dari tanaman brokoli yang nantinya akan kita tanam di media tanam yang ini untuk kita lakukan persemaian tanpa menggunakan bibit atau biji. Oke, jadi di sini kita langsung saja memotong tunas pada tanaman brokoli yang sudah tua ini, dan kita ambil secukupnya menurut ketersediaan lahan ataupun polybag yang kita punya.
Oke, setelah kita mengambil dari tunas brokoli seperti ini, maka selanjutnya kita langsung saja menanamkan pada media tanam yang sudah kita sediakan. Nah, setelah kita lakukan penanaman seperti ini, maka selanjutnya pada media tanam ataupun polybag yang sudah kita sediakan dan kita isi dengan tunas tanaman brokoli ini, maka ini kita letakkan di tempat yang teduh, dan nantinya ini biasanya akan muncul akar pada tunas brokoli seperti ini sekitar 2 minggu sejak dilakukan penanaman seperti ini. Jadi di sini berhubung karena media tanam kita sudah cukup lembab, maka di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Dan untuk melakukan penyiraman selanjutnya, kita hanya melakukan penyiraman ketika kita melihat media tanam sudah terlihat kering. Jadi di sini kita tidak boleh melakukan penyiraman setiap hari karena itu dapat menyebabkan busuknya dari pangkal tunas brokoli yang kita tanam ini. Sekarang kita tinggal menunggu sekitar 2 minggu untuk melihat hasil dari penanaman tunas anakan brokoli yang sudah kita lakukan ini. Oke pemirsa, ini adalah hasil penanaman bibit brokoli yang kita lakukan penanamannya melalui tunas, dan di sini kita akan melakukan pembongkaran untuk melihat hasil penanaman tunas ini apakah ini berhasil tumbuh akar atau tidak. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membuka polybag ini secara perlahan agar jika sudah tumbuh akar pada bibit brokoli yang sudah kita tanam ini itu tidak rusak. Bisa dilihat di sini untuk akar sudah mulai tumbuh walaupun masih satu helai. Dan sekarang kita bisa lihat untuk bibit brokoli yang lain, apakah masih sama, pertumbuhannya masih sedikit ataupun tidak tumbuh sama sekali atau sudah lebat. Yang bibit kedua ini juga sudah mulai menumbuhkan akar. Sudah mulai lebat. Dan saya pikir untuk bibit yang ketiga ini kita tidak perlu melakukan pembongkaran, karena dari kedua bibit yang sudah kita bongkar ini sudah menunjukkan akar. Sekarang di sini kita langsung saja untuk mengisi media tanam yang baru untuk kita melakukan penanaman bibit brokoli yang sudah berakar ini. Dan di sini kita menggunakan polybag yang lebih besar, yang mana polybag ini berukuran 15 x 20, yang mana ini nanti kita gunakan sebagai media pembesaran pada brokoli yang akan kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan media tanam, yang mana media tanam ini terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, yang mana perbandingan 1:1 itu adalah 1 bagian untuk tanah, 1 bagian lagi untuk pupuk kandang. Dan di sini sedikit saya jelaskan tentang pupuk kandang, yang mana pupuk kandang yang kita gunakan adalah kotoran hewan yang sudah difermentasi secara alami maupun buatan, yang memiliki tekstur sudah gembur, berwarna hitam, tidak lengket dan juga tidak berbau. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mengisikan media tanam yang sudah kita sediakan ini, yang terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang, ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Oke, untuk media tanam ataupun polybag besar sudah selesai kita sediakan, maka di sini kita langsung saja untuk melakukan penanaman dari bibit brokoli yang sudah kita bongkar sebelumnya ini. Lakukan penanaman secara perlahan agar akar yang baru tumbuh tersebut tidak rusak ataupun patah. Oke, setelah selesai kita melakukan penanaman, selanjutnya di sini kita melakukan penyiraman.
Dan untuk penyiraman pada awal penanaman seperti ini, saya biasa menggunakan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi, yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman yang kita rawat menggunakan garam Inggris ini bisa lebih cepat pertumbuhannya dan bisa lebih cepat panen. Selain itu juga garam Inggris ini bisa menghindarkan atau mencegah datangnya hama menyerang pada tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah kita ini. Dan perlu diketahui di sini, untuk garam Inggris ini sangat mudah sekali didapatkan. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Garam Inggris ini sangat berbeda sekali dengan garam dapur yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Jadi di sini kita tidak dianjurkan untuk menggantikan garam Inggris ini dengan garam dapur jika kita tidak memiliki garam Inggris ini. Dan jika kita sulit untuk mendapatkan garam Inggris ini, kita boleh saja tidak menggunakan garam Inggris ini dalam proses penanaman awal seperti ini. Sedangkan dosis yang kita gunakan dalam penggunaan garam Inggris ini yaitu biasa menggunakan setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Tetapi di sini karena tanaman kita sedikit, maka di sini kita menggunakan setengah liter air dan kita di sini menggunakan garam Inggris seujung sendok saja. Dan untuk sendok takaran yang kita gunakan adalah sendok makan. Oke, jadi di sini kita langsung saja melakukan penyiraman dan usahakan penyiraman yang kita lakukan ini tidak mengenai batang secara langsung. Lakukan penyiraman di sekitar ataupun di sekeliling bibit yang baru kita tanam ini. Lakukan penyiraman secukupnya sampai tanah pada polybag yang kita sediakan ini lembab. Tidak boleh terlalu basah karena itu bisa menyebabkan beceknya media tanam, yang mana nantinya bisa menyebabkan busuknya akar ataupun batang brokoli yang kita tanam di dalam polybag ini. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan penanaman seperti ini dan selesai juga melakukan penyiraman, maka bibit brokoli yang baru saja kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ini kita letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu sekitar 1 minggu. Dan untuk penyiraman selanjutnya, kita hanya melakukan penyiraman ketika media tanam pada polybag ini terlihat sudah kering. Dan nantinya ketika kita sudah memindahkan tanaman brokoli kita ini ke tempat yang terkena matahari secara langsung seharian penuh, maka di situ kita harus melakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembapan media tanam pada polybag ini, agar pertumbuhan dari brokoli yang kita rawat pada polybag ini bisa tumbuh dengan maksimal dan kita bisa segera untuk memanennya. Oke pemirsa, seperti itulah cara saya melakukan penanaman brokoli di dalam polybag tanpa melakukan persemaian. Tetapi di sini kita harus memiliki tanaman indukan dari brokoli yang sudah ada sebelumnya dan memiliki banyak tunas, yang mana tunas tersebut kita manfaatkan sebagai bibit baru untuk kita melakukan penanaman atau budidaya brokoli di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan juga bisa diterapkan di rumah dan kita bisa segera menikmati hasil dari pekarangan rumah kita. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.